Oke, kita lanjut lagi ngobrol dengan Ustadz Riza Muhammad. Ustadz, kalau tadi kita bicara soal istiqomah begitu ya, mungkin menjaga istiqomah, konsistensi selama bulan Ramadan masih bisa gitu ya. Tapi konteks kehidupan manusia modern saat ini, ketika banyak yang berbicara, waktunya nggak ada gitu loh. Nah, untuk menjaga konsistensi, minimal gini, bahasa gampangnya, syarat minimumnya ada nggak sih gitu. 11 bulan soalnya ya, Pak. Kalau Ramadan ini 1 bulan gitu ya. Iya, kita kembalikan kepada kontrak hidup yang sudah kita buat dengan Allah. Jadi sebenarnya hamba Allah ini punya transaksional. Transaksi yang sudah dibuat kepada Allah. Salah satunya sudah kita bahas tadi, Quran surah Al-An'am 162. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ketika dia tahu kalau ternyata dedikasi hidupnya ini untuk Allah, berarti ada skala prioritas hidupnya harus diutamakan. Hidup ini mesti punya prioritas. Kalau tidak punya prioritas, kita akan salah dalam menjalani hidup. Nah, prioritas yang kedua adalah wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kuota akhirat utamakan, dunia setelahnya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, berbuat baiklah, wala tabghil fasada fil ard, innallaha la yuhibbul mufsidin. Jangan membuat kerusakan di muka bumi. Allah benci kepada orang-orang yang berbuat kerusakan karena dia orang zalim. Nah, ketika kita tahu transaksi kita bahwa ternyata akhirat harus diutamakan, disinilah kita membuat planning kehidupan. Kalau ternyata porsi dunia jangan terlalu banyak. Boleh dunia, tapi porsi akhirat yang nomor satu. Nah, yang kedua adalah tujuan kita diciptakan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, adalah untuk ibadah. Berarti apa? Selama ibadah porsinya lebih banyak daripada kehidupan dunia, maka insya Allah kita akan baik-baik saja. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Dunia itu melelahkan. Capek banget. Mengejar dunia tidak akan pernah ada putusnya. Nggak ada habisnya gitu. Tak akan ada habisnya, tidak akan pernah puas. Itu kenapa kita harus punya prioritas hidup kita. Memang diciptakan untuk ibadah dan mengejar akhirat. Dunia silakan nikmati, karena ini adalah kebutuhan. Yang penting kita tahu porsinya. Akhirat yang pertama, dunia setelahnya. Iya, Ustadz, kalau misalnya kan pada saat ini udah sangat canggih gitu ya. Kalau tadi Ustadz bilang salah satunya sering-sering baca Al-Quran. Nah kan kalau di handphone itu kan sudah ada Al-Quran digital gitu. Nah esensinya sebenarnya sama saja kan Ustadz. Karena misalnya kan kayak lagi di kantor gitu kan, ada waktu sholat zuhur, kemudian kita bisa untuk baca Al-Quran. Tapi melalui handphone karena nggak sempat bawa Al-Quran dan lain sebagainya gitu. Mungkin kalau esensi sama membaca, tapi perlakuannya yang beda. Kalau kita mushaf, memperlakukan mushaf dengan handphone jelas tidak sama. Kalau kita ke kamar mandi, dilarang bawa mushaf, bawa Al-Quran. Tapi kalau ke kamar mandi bawa handphone, baik-baik saja. Nah, ketika wanita haid, apakah boleh membaca Quran? Boleh. Namun perlakuannya beda. Ketika wanita haid membaca Quran, dia harus pakai sarung tangan ketika pegang mushaf. Tapi wanita haid baca Quran pegang handphone, tidak akan pernah ada aturan-aturan pakai sarung tangan, kan itu boleh aja. Jadi esensinya membaca boleh, cuman perlakuannya yang tidak sama antara mushaf dengan handphone. Satu ya, kita masih bicara soal istiqomah. Bagaimanapun ketika mau istiqomah kan kita juga harus mendekatkan diri, ada niat. Niat untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita paham sholat adalah tiang agama gitu. Sholatnya berantakan, maka kehidupannya kan berantakan gitu kan. Betul. Menjaga minimal sholat kita, Ustadz. Tidak hanya sekedar rokaatnya saja, tidak hanya sekedar bacaannya saja, tapi kemudian memahami dan mengamalkannya itu bagaimana Ustadz ya? Iya, kita tahu perintah Al-Baqarah 238, hafidhu ala sholah was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ini perintah adalah hafidhu ala sholah, jagalah sholat. Alladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Maka orang-orang yang diridhoi Allah, orang yang pandai menjaga sholat-sholatnya. Maka kriteria pertama adalah kita menjaga sholat agar selalu sholat itu dikerjakan dengan tepat waktu dan baik. Nah yang kedua, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Nah sholat ini akan memberikan efek kalau sholatnya khusyuk. Kita tahu tujuan sholat itu adalah Al-Ankabut ayat 45. Inna sholata tanha anil fasya'i wal munkar. Sholat itu membuang tabiat negatif, membuang sifat-sifat tercelah, membuang aspek-aspek buruk dalam hidup kita. Kalau sholatnya diterima,
maka pasti prakteknya itu kepada akhlak dan sense of social, kepekaan. Nah, orang yang sholatnya bagus, hubungan kepada manusia akan bagus dan jiwa dermawannya kuat. Karena efek dari sholat itu luar biasa. Kalau sholatnya diterima. Nah, sholat yang diterima seperti apa? Alladzina hum fi sholatihim khushyu'un. Yang khusyuk. Apa itu sholat khusyuk? Kau merasakan lezatnya ketika menghadap Allah. Kau sudah bisa merasakan, ya Allah, nikmatnya aku sujud dan rukuk kepadamu. Nah, di saat itulah efek dari sholat akan tampak kepada ibadah sosial. Percuma tampaknya bagus, sholatnya tepat waktu, kelihatannya menutup aurat, tapi ibadah sosialnya nggak bagus. Suka menyakiti, membuli, kemudian sombong dan lain sebagainya. Ini dampak dari dia sholat tapi sholatnya tidak bagus dan tidak berkualitas. Karena sholat yang berkualitas efeknya adalah ibadah sosial, sense of social, akhlak yang baik. Maka orang yang akhlaknya baik tercermin dari sholat yang baik. Nah, satu lagi, sholat yang baik dan khusyuk. Menjaga sholat khusyuk. Ya, saya ngomong pengalaman pribadi aja ya, nggak usah bawa diri yang kita lain sendiri gitu aja ya. benar. Tapi kadang-kadang kita berniat memang sholatnya adalah khusyuk gitu, tapi tetap saja namanya manusia ya, ada saja pikiran-pikiran gitu, duniawi ya terutama gitu, yang mengganggu akhirnya kekhusyukan itu sholat. Nah, bagaimana yang mengatasinya Ustadz ya? Yang pertama kita harus tahu kalau ternyata inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Yang akan dihisab pertama kali adalah sholat. Kalau ibadah sholatnya baik, maka semua ibadah pasti yang lain baik. Kalau ibadahnya sholatnya berantakan, semua urusan hidup pasti berantakan. Nah, karena ini penentu, maka setan tahu semua kuncinya di sholat. Kalau sudah sholatnya berantakan, pasti berantakan. Itu kenapa ada khanzab atau khinzib. Setan yang menggoda orang agar tidak khusyuk. Kita harus paham nih, oh ternyata setiap mau sholat ada khanzab atau khinzib. Setan yang memang bertugas membuat kita buyar konsentrasinya. Nah, kalau sudah begitu, kita sudah tahu langkah-langkahnya. Langkah yang pertama adalah harus paham arti bacaan sholat dan apa yang dibaca. Rata-rata orang tidak khusyuk sholatnya karena dia tidak tahu apa yang dibaca. Seandainya dia paham, Masya Allah, indah menangis. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ini kalau mengerti kalimat ini saja, menetes air mata kita. Rabbighfirli, ampuni aku ya Rabb. Warhamni, sayangi aku ya Rabb. Wajburni, tutup aibku ya Rabb. Ini saja sudah paham. Masya Allah, meleleh air mata kita. Tapi karena nggak paham, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini, sekedar lip service, akhirnya apa? Nggak membekas sama sekali. Tidak khusyuk ya. Tampar lagi pagi hari ini. Masya Allah, kita dapat pelajaran yang berharga banget hari ini di hari kemenangan ya, Bay. Terima kasih atas waktunya, mungkin durasinya tidak cukup ya kalau kita membahas semua, tapi sekali lagi terima kasih Ustadz Riza Muhammad. Sekali lagi kami ingin mengucapkan selamat lebaran. Selamat lebaran, mohon maaf lahir batin Ustadz. Selamat berkumpul bersama keluarga, makan ketupat juga. Oke, kami jeda, masih ada beberapa informasi termasuk laporan langsung sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.